sini teman-teman juga bisa mengatur foto utama nih supaya pembeli makin tertarik untuk melihat profil toko teman-teman. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman. Kalau foto utama itu adalah yang di belakangnya ini nih, yang kotak ini. Jadi kalau untuk logo toko itu yang ini, yang bulat, yang kecil ini. Gitu. Nah, untuk logo toko sama foto utama itu dipastikan teman-teman tidak menggunakan logo Shopee ya, gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan logo sendiri nih, logo teman-teman Shopee seller sendiri. Jadi jangan menggunakan logo Shopee, gitu. Teman-teman bisa menggunakan logo yang menjadi esensi branding teman-teman, gitu. Mungkin bisa toko offline teman-teman atau misalnya produk yang teman-teman jual itu boleh dimasukin di foto utamanya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya toko offline itu nggak apa-apa, teman-teman bisa cantumin foto produknya aja ya, gitu. Jadi jangan masukin foto offline toko orang, atau misalnya teman-teman masukin foto rumah teman-teman di foto utamanya, itu jangan. Jadi masukin aja foto produk teman-teman itu apa, gitu. Lalu selanjutnya itu ada deskripsi gambar atau banner toko. Nah, ya di sini teman-teman bisa masukin video produk teman-teman. Misalnya teman-teman punya video produk yang keren yang udah teman-teman buat, itu bisa nih dimasukin di deskripsi gambar atau banner tokonya. Atau misalnya teman-teman ada promosi khusus nih di tokonya. Nah, teman-teman bisa masukin nih di deskripsi gambar atau banner tokonya. Gitu. Lalu kalau di deskripsi toko, di sini teman-teman bisa masukin misalnya sejarah tokonya, sejarah toko teman-teman berdiri sejak tahun berapa, kemudian menjual produk apa aja, kemudian misalnya pengiriman teman-teman itu berasal dari mana, terus jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Dan keunggulan dari toko teman-teman itu apa? Misalnya pengirimannya cepat, atau misalnya menggunakan bahan yang berkualitas premium, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tampilan foto dan nama produk yang ideal. Kemudian ada tampilan atribut dan juga deskripsi produk nih yang baik itu seperti apa, sehingga nantinya tampilan produk teman-teman itu akan tampil di halaman hasil pencarian. Nah, teman-teman di sini bisa nih memberikan informasi yang sejelas mungkin, selengkap mungkin di informasi produknya supaya bisa meningkatkan pembelian, supaya bisa meyakinkan pembeli untuk check out produk teman-teman. Gitu, dan juga bisa membantu produk teman-teman untuk muncul di halaman hasil pencarian secara alami. Tanpa misalnya teman-teman menggunakan fitur iklan, kalau misalnya teman-teman informasi produknya sudah sesuai, itu akan muncul di halaman hasil pencarian, seperti itu. Nah, di sini ada tipe video produk yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu adalah gambaran produk. Nah, di gambaran produk ini teman-teman bisa cantumin nih detail produknya secara jelas, secara close up ya, secara ngezoom untuk detail produknya itu seperti apa, jenis produk yang digunakannya itu, yang dijual itu seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa cantumin di tipe video produknya ya berdasarkan gambaran produk. Atau misalnya tipe video produknya itu keunggulan produk. Nah, teman-teman itu bisa cantumin untuk keunggulan produknya. Misalnya produknya itu tahan air, misalnya teman-teman jual produk make up, kemudian produk make up-nya itu tahan air. Nah, teman-teman bisa nih bikin video produknya supaya teman-teman pembeli itu bisa lebih percaya untuk membeli produk tersebut di toko teman-teman Shopee seller. Kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk tipe video produk yang ketiga itu adalah demonstrasi produk. Nah, di sini teman-teman Shopee seller bisa nih masukin bagaimana caranya, detail produknya itu seperti apa, kemudian cara penggunaannya, atau misalnya cara pemasangannya produk tersebut seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa cantumin di tipe video produknya, ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tips-tipsnya nih untuk membuat video produk yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu adalah perencanaan, di mana sebelum membuat produk pastinya teman-teman merencanakan terlebih dahulu nih produk apa ya yang akan teman-teman buat. Misalnya untuk detailnya seperti apa, yang ditampilkan dalam videonya itu apa. Nah, di sini teman-teman buat perencanaannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu durasinya. Nah, di sini durasinya teman-teman jangan terlalu pendek juga, atau misalnya jangan terlalu panjang juga malah jadi film dokumenter gitu ya. Jadi durasinya itu harus disesuaikan, teman-teman. Jadi misalnya 10-60 detik juga cukup gitu ya. Nah, kualitas videonya juga perlu diperhatikan gitu. Teman-teman misalnya mau menggunakan handphone atau misalnya teman-teman mau menggunakan kamera ya gitu. Boleh teman-teman sesuaikan. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan
kamera, misalnya bisa menggunakan tripod nih gitu biar si videonya itu nggak goyang gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan HP nggak punya tripod juga nggak apa-apa, teman-teman bisa gunain tumpukan buku. Jadi teman-teman tumpukin buku, terus teman-teman ganjel supaya si HP-nya itu nggak goyang. Kalau misalnya pakai tangan kan kadang suka goyang ya. Nah kualitas videonya itu nanti juga bisa menurun kalau si videonya ini goyang. Jadi teman-teman bisa taruh di tumpukan buku, atau teman-teman kalau ada tripod bisa menggunakan tripod juga gitu. Lalu yang keempat itu adalah pencahayaan. Nah, di sini kalau teman-teman nggak punya ring light gitu ya, nah teman-teman bisa nih menggunakan lampu yang terang gitu, atau misalnya teman-teman bisa video produknya di luar gitu ya, biar terkena cahaya matahari, ya teman-teman bisa sesuaikan juga nih pencahayaannya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya ring light, teman-teman mau pakai cahaya matahari, atau misalnya teman-teman mau pakai lampu sendiri aja gitu ya, bisa teman-teman, asal dipastikan untuk videonya nanti nggak mantul ya cahayanya gitu. Nah, lalu yang keenam itu adalah pengeditan. Nah, teman-teman ini opsional aja. Kalau misalnya teman-teman mau edit video produknya, itu boleh teman-teman edit supaya bisa lebih menarik lagi, supaya untuk videonya bisa lebih banyak ditonton lagi nih oleh pembelinya, biar bisa lebih seru lagi videonya, itu boleh teman-teman lakuin aja untuk pengeditannya. Atau misalnya teman-teman mau masukin musik nih supaya lebih rame lagi videonya, supaya ada sound-nya gitu ya. Nah, boleh teman-teman masukin musiknya. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk teman-teman Shopee seller menentukan harga. Yang pertama itu adalah rata-rata harga di pasarannya itu berapa. Nah, teman-teman itu bisa lihat, misalnya teman-teman mau jual produk apa, teman-teman lihat dulu nih rata-rata harga di pasarannya berapa sih untuk produk tersebut gitu ya, untuk produk yang sama di kompetitor itu berapa gitu. Nah, teman-teman bisa cari untuk rata-rata harga di pasarannya berapa. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah nemu nih, oh rata-rata harga di pasarannya segini gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari juga nih harga beli produk atau harga produksi produk teman-teman itu berapa. Misalnya, kalau teman-teman sebagai reseller, teman-teman itu bisa gunakan harga beli produknya itu berapa. Kalau misalnya teman-teman produsen, teman-teman bisa gunakan total harga untuk produksinya itu berapa. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa nih mempertimbangkan penentuan harganya berdasarkan biaya operasional dan juga biaya pemasaran. Misalnya, biaya operasional itu adalah biaya admin yang teman-teman keluarin untuk di Shopee itu berapa. Kemudian biaya layanannya itu berapa. Kemudian diskon yang teman-teman keluarkan itu berapa untuk promo toko, atau misalnya untuk voucher toko, untuk promo paket diskon atau combo hemat dan lain sebagainya yang teman-teman gunakan itu berapa biaya pemasarannya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah hitung, itu teman-teman bisa muncul margin keuntungannya. Kira-kira berapa sih margin keuntungan yang teman-teman dapatin dengan rata-rata harga di pasarannya segini, harga beli produknya segini, dan juga biaya operasional dan biaya pemasarannya segini, gitu ya. Untuk tampilan produk unggulan di produk pilihan toko ini, teman-teman bisa masukin berbagai produk yang ada di toko teman-teman. Misalnya produk yang lagi promo, atau misalnya produk yang baru rilis, atau produk dengan stok lama. Nah, teman-teman bisa nih masukin produk-produk pilihan teman-teman semua yang menurut teman-teman perlu dimasukkan itu di produk pilihan tokonya, supaya bisa adanya pembelian yang lain. Misalnya, pembeli mau beli produk baju di toko teman-teman, tapi pas lihat produk pilihan tokonya ada produk yang lucu nih, produk celananya lucu nih, bisa sepasang sama bajunya. Nah, akhirnya mereka akan melakukan pembelian dua produk tersebut gitu ya, atau mereka akan melakukan pembelian dengan produk yang lainnya. Nah, itu namanya adalah cross selling gitu. Jadi bisa lebih menguntungkan juga nih buat teman-teman Shopee seller.